Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Doa saya kita tetap selalu bergantung kepada Tuhan dan kita fokus untuk menjadi pribadi-pribadi yang berbuah-buah seperti apa yang sedang kita pelajari. Paulus berkata, kalau aku hidup bagi Kristus. Kalau aku mati, itu adalah sebuah keuntungan. Dan sebenarnya aku pengen cepat pergi kepada Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Tetapi karena kamu, aku lebih suka. Tetapi sampai Paulus berkata, aku jadi bingung keduanya, mana yang harus aku pilih. Tapi kalau aku harus hidup, itu bagiku aku bekerja keras untuk ngapain? Untuk memberi buah. Dan berbuah adalah kehendak Allah. Berbuah merupakan target Tuhan untuk kita. Sebab dengan hidup berbuah, kita akan memuliakan Bapa di surga. Sebab ketika kita berbuah banyak, demikianlah Tuhan dimuliakan. Karena itu kita sedang belajar bagaimana caranya atau kunci atau rahasia kita bisa berbuah-buah banyak dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Kita sama-sama tahu bahwa kalau kita tidak berbuah itu bahaya sekali karena kampak sudah tersedia. Setiap pohon, di akar pohon kampak itu ditaruh ketika pohon itu tidak berbuah. Karena itu kita sedang belajar poin yang pertama bahwa untuk berbuah kita harus menyadari bahwa Tuhan adalah pokok. Yohanes 15 ayat 1, akulah pokok. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih berbuah banyak. Jadi ada pernyataan bahwa akulah pokok anggur yang benar. Aku pokok anggur yang benar. Kita sudah belajar pokok adalah sumber. Pokok adalah tempat di mana kita seharusnya meletakkan hidup kita. Kita harus mengerti bahwa hidup kita itu bukan masalah makan dan minum. Tapi hidup kita adalah masalah kebenaran, kebergantungan kepada Tuhan. Tidak ada jalan lain. Sebuah ranting kalau ingin berbuah, dia harus melekat kepada pokok anggur yang benar. Jadi jangan sampai kita nempel, tinggal di tempat yang justru bukan tempat di mana harusnya kita tinggal. Karena itu Yesus berkata, tinggallah di dalam aku. Jadi kita perlu tinggal, bukan hanya di dalam gereja, bukan di dalam pelayanan, tapi kita tinggal di dalam Kristus sang pokok anggur itu. Yang kedua, yang pertama tadi kita menyadari dan kita perlu tinggal, menyadari, dan karena kita sadar bahwa kita butuh Tuhan, kita nggak butuh apa-apa. Sebenarnya banyak orang berpikir kebutuhannya adalah pencapaian, jabatan, pangkat, kebahagiaan, kenikmatan. Saudara tenang saja. Saudara itu akan mengikuti engkau ketika kita menyadari dialah sumber, sehingga kita tinggal di dalam dia. Yang kedua adalah kita bersedia untuk sebagai ranting. Karena ranting itu untuk berbuah banyak, kita harus dibersihkan, rela, bersedia. Bukan hanya tinggal, bukan hanya percaya, tapi kita harus mau dibersihkan. Karena ranting-ranting itu kalau nggak dibersihkan, dia akan sulit berbuah lebat, berbuah banyak. Bahkan berbuahnya bisa asam, berbuahnya tidak lebat. Karena terganggu mungkin oleh hama, oleh ulat, kurang sinar matahari, terlalu banyak daun, maka daunnya harus dipangkas sedemikian rupa. Seperti pohon ara yang didapati oleh Yesus. Mereka cuma berdaun saja, tidak ada buahnya. Kelihatan oke, kelihatan segar, tapi sebenarnya tidak. Karena itu saudara dan saya harus bersedia mengalami yang namanya dibersihkan. Tidak ada satupun kita yang bisa luput, lepas dari proses pembersihan. Karena itu anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Apabila kita mengalami proses untuk mendapatkan Yusuf sampai menjadi Perdana Menteri di Mesir. Saudara, dia harus mengalami pembersihan. Karena dia ranting yang subur sekali untuk berbuah. Karena itu dia mengalami pembersihan. Ingat, rasanya memang sakit ketika dibersihkan. Tapi prinsip ini saudara harus mengerti, sakit tapi perlu. Banyak orang Kristen nggak mau diproses, nggak mau dibersihkan. Setiap ada masalah, kecewa, pergi ke satu tempat lagi, pindah-pindah gereja, saudara-saudaraku. Pokoknya nggak tahan, ada nanti konflik sedikit, perbedaan sedikit, dia nggak bisa tahan sakit. Bayangin saudara, untuk menggenapi mimpinya,
Yusuf ketika dapat mimpi, justru gara-gara mimpinya itu saudaranya pada benci semua. Ketika dia datangin, disuruh bapaknya untuk menjenguk abang-abangnya, membawa makanan, memperhatikan keadaan mereka. Apa yang terjadi? Dia ditangkap, diikat, dibuang ke dalam sumur. Saudara bayangin, dia disuruh, dia tidak tahu apa-apa. Polos dia. Abang-abangnya lebih tua, lebih besar dari dia. Dia ingin melihat keadaan abangnya. Tapi apa yang terjadi? Ditangkap. Saudara, terkadang niat baik kita, apa yang kita lakukan, tidak dibalas seperti yang kita inginkan. Ada istilah air susu dibalas air tuba. Yusuf tidak ada salah, dimasukkan ke dalam lubang. Proses pertama di mana karakternya dibersihkan untuk dia siap dipakai Tuhan dalam kapasitas yang lebih besar daripada di rumah ayahnya. Saudara, dalam ketakutan, dalam kesendirian, kebingungan, kenapa abang-abangnya seperti itu? Seringkali kita mengalami, kenapa aku udah bikin baik, aku sudah begini, kok aku diperlakukan seperti ini? Kok orang salah paham dengan aku? Saudara lihat, untuk sampai pada puncak hidup yang berbuah, Yesus mengalami yang namanya dihianati, ditinggalkan sendirian. Semua orang yang berjanji bersama dengan dia, murid-muridnya lari. Bahkan dia ditangkap, nggak ada dosa, nggak ada salah. Yudas menjual dia, Petrus menyangkal dia. Orang-orang yang bersama-sama dengan dia berbalik, yang tadinya berkata Hosana, mau baraklah dia yang datang dengan nama Tuhan. Mereka berkata salibkan dia, lepaskan Barabas, salibkan Yesus. Saudara bisa bayangin. Tapi kita melihat sebuah proses pembersihan yang luar biasa untuk sampai genap berbuah, karena berbuah adalah puncak panggilan hidup kita. Kita kembali ke Yusuf. Setelah dia dimasukkan ke dalam lubang, akhirnya abang-abangnya bersepakat, saudara-saudara sendiri. Tidak ada yang lebih menyakitkan selain saudara kita sendiri. Jadi angkat, dijual. Bayangin saudara, dijual dalam usia yang masih muda. Tentu dia semakin bingung. Kenapa seperti ini? Akhirnya dia sampai ke rumah Potifar, orang Ismail itu. Dia dijual ke sana. Jadi apa? Jadi budak. Dia dari orang yang merdeka jadi budak. Dari orang yang bebas tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kita melihat Alkitab berkata Tuhan menyertai. Kenapa Tuhan menyertai? Karena melihat sikap hati daripada Yusuf. Dan ketika dia sudah berbuat baik, melakukan sungguh-sungguh, sampai Alkitab berkata tuannya itu begitu percaya. Semua kunci dikasih sama dia. Beda dengan kita kan. Kadang-kala kita kerja orang curiga. Kunci-kunci disimpan. Dia enggak, semua dikasih. Dan apa yang terjadi karena memang Yusuf disertai Tuhan, luar biasa hidupnya. Bapak Ibu tahu. Istri Potifar tertarik sama dia. Ada aura yang luar biasa dan setan coba menghancurkan hidup Yusuf dengan godaan, perzinahan, perselingkuhan. Saudara, hati-hati kalau kita udah sukses, tantangannya akan datang lebih lagi. Dia hadapi lagi. Dan karena itu saudara, dia mengalami difitnah oleh istri Potifar. Dia dituduh sebagai orang yang gak bisa dipercaya, memperkosa istri tuannya. Tuannya udah percaya sampai tuannya marah, aku udah begitu percaya, tapi kau lakukan itu, padahal tuannya salah. Dan akhirnya Yusuf dipenjara. Coba lihat Bapak Ibu, di penjara tuh nggak enak. Tapi kita lihat orang yang berbuah itu nggak bisa dipengaruhi dengan situasi, karena dia sumbernya pokok anggur itu. Dia menyerap kehidupan sehingga dia tetap berbuah. Ketika dibuang, ketika bekerja di rumah Potifar, ketika difitnah masuk penjara, dia tetap berbuah sehingga orang bisa menikmati. Orang-orang di penjara, khususnya kepala penjara, merasa tertolong dengan kehadirannya. Saya bilang sama anak saya, wah kau bersyukur ya, Tuhan berkati kau, dikasih orang tua angkat yang baik. Anak saya berkata, bukannya dia yang bersyukur sama aku Pak, karena dapat aku, katanya. Ya, saudara-saudaraku, saya percaya kalau kita adalah orang-orang yang berbuah dalam kehidupan kekristenan, orang yang bersyukur karena ada kita. Karena kita membawa berkat, membawa damai, membawa sukacita. Dan sudah tahu apa yang terjadi. Dari penjara itulah akhirnya Yusuf diangkat Tuhan. Ketika dia bisa menerangkan mimpi dan akhirnya dia berjumpa dengan Firaun, Raja Mesir. Bayangin, seorang budak. Saya percaya kalau saudara hidupmu berbuah seperti yang Tuhan inginkan, tidak ada satupun yang bisa menghalangi sukses kita. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi kita untuk dipakai Tuhan. Dan akhirnya kita sama-sama tahu, Yusuf diangkat sebagai Perdana Menteri. Bahkan Raja Firaun berkata, nggak ada yang lain, semua kuberikan kepadamu. Yang membedakan kau dan aku cuma cincin ini, cuma takhta ini. Dia diberikan cincin, tidak ada satu orang pun bisa keluar atau masuk tanpa sepengetahuan Yusuf. Kita tahu
ketika terjadi kelaparan, Bapak Ibu, seluruh dunia bisa hidup lewat siapa? Lewat hikmat yang Tuhan berikan kepada Yusuf. Karena itu jangan pernah kecewa ketika kita menghadapi saat-saat sulit. Mungkin kau hari ini sedang sakit, sedang kekurangan, engkau dihianati, engkau ditinggalkan oleh pasanganmu. Jangan saudara hancur karena kepahitan, karena sakit hati, karena pasanganmu. Hidup masih jauh, masih panjang. Tuhan mau pakai hidup kita. Nggak akan pernah ada yang gagal rencana Tuhan untuk hidup saudara. Tuhan mendesain kita terus naik bukan turun. Jadi kepala bukan ekor. Kita diciptakan segambar dengan Allah. Kita buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah diciptakan Allah sebelumnya. Allah mau kita hidup di dalamnya. Tidak ada satupun yang bisa menggagalkan rancangan Tuhan dalam hidup kita kecuali diri kita sendiri. Karena itu mari kita ingin berbuah banyak. Yang pertama, sadari dia adalah pokok anggur. Kita cuma carang. Kita nggak ada apa-apanya. Tinggallah di dalam dia. Yang ketiga, relalah saudara mau dibersihkan. Bersedialah mengalami proses-proses Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan, untuk anugerah, untuk firman yang tidak akan pernah kembali sia-sia. Tuhan, pikiran kami dibukakan. Ada roh hikmat dan wahyu turun atas kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Yang sakit engkau sembuhkan, yang terikat lepaskan. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Di dalam nama Yesus, aku melepaskan berkat kemurahan anugerah. Mujizat Tuhan terjadi. Jadilah kuat, jadilah sehat, jadilah sembuh. Dan kau akan melihat jalan-jalan Tuhan dibukakan atas hidupmu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.